pagi sahabat Infokom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Salsabila Gaisani akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Museum tidak hanya menceritakan sejarah di zaman dahulu saja, tetapi museum ini menceritakan asal-usul mata uang di dunia. Berikut liputannya untuk Anda. Halo Teman Infokom, kali ini aku lagi ada di salah satu museum edukatif yang ada di Jakarta, yaitu Museum Bank Indonesia. Tempat ini berada di kawasan Kota Tua. Penasaran kan? Yuk terus! Museum Bank Indonesia dulunya adalah gedung di Javasite Bank yang berdiri sejak tahun 1828. Bangunan bersejarah ini kemudian difungsikan sebagai museum dan resmi dibuka untuk umum pada tahun 2009. Sebelum ada uang logam atau kertas, masyarakat di Kepulauan Indonesia menggunakan rempah-rempah sebagai alat tukar. Lada, cengkeh, pala, semua ini bukan sekedar bumbu dapur, tapi juga komoditas bernilai tinggi yang dicari di dunia. Di dalam museum ini, kita bisa lihat koleksi uang dari masa ke masa. Di dalamnya, kita bisa lihat perjalanan sistem keuangan Indonesia dari zaman kerajaan, penjajahan Belanda, hingga era modern seperti sekarang. Semua dikemas secara digital dan interaktif. Di dalam museum ini, kita bisa lihat koleksi uang dari masa ke masa, alat cetak uang kuno, sampai penjelasan tentang krisis moneter yang pernah melanda Indonesia. Semua dikemas secara digital dan interaktif. Museum ini juga cocok banget buat para pelajar, mahasiswa, dan wisatawan yang ingin tahu lebih banyak tentang ekonomi dan sejarah bangsa. Kesan-kesannya mendapat wawasan baru untuk mengetahui tentang sejarah-sejarah di gedung museum ini. Menurut saya bagian yang menarik di bagian ruang emas tadi, karena ya kita bisa lihat emas secara langsung. Dan saya kesini karena dapat tugas dari guru bahasa Indonesia kebetulan. Nah, buat kalian yang lagi main ke Kota Tua, jangan lupa ya mampir ke Museum Bank Indonesia. Selain seru, harga tiketnya juga terjangkau. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Sasyara Melvara beserta juru kamera Rodan Syed Hairullah melaporkan untuk kabar sekolah. Kerajinan keramik yang tetap berdiri kokoh di zaman modern, salah satunya Imah Keramik. Berikut liputannya untuk Anda. Halo Sobat Infokom, di zaman modern seperti sekarang, ternyata masih ada loh rumah kerajinan yang masih melestarikan seni keramik. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk kita telusuri. Imah Keramik di Bogor merupakan salah satu rumah kerajinan keramik di zaman modern seperti sekarang, ternyata masih ada loh rumah kerajinan yang masih melestarikan seni keramik. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk kita telusuri. Imah Keramik di Bogor merupakan salah satu rumah kerajinan keramik yang tetap berdiri kokoh dengan misi melestarikan seni keramik. Sejak didirikan pada tahun 2009, Imah Keramik telah menjadi pusat produksi dan edukasi keramik. Proses pembuatan keramik di Imah Keramik dimulai dari bahan dasar yaitu tanah liat pilihan yang didatangkan dari wilayah Bogor Barat. Tanah liat pilihan yang mampu dibakar hingga suhu 1200 derajat Celcius. Proses pembakaran ini memberikan kekuatan dan ketahanan ekstra pada keramik yang dihasilkan. Sahabat Infokom, saat ini saya sedang mencoba membuat keramik dengan tangan saya sendiri. Cukup sulit ya. Pembuatan kerajinan ini sangat membutuhkan ketelitian dan harus memahami dengan benar bentuk dan jenis kerajinan apa yang akan dibuat nantinya. Setelah proses pembuatan dan pembakaran produk keramik dijual dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp10.000 hingga Rp1.000.000.
tergantung pada jenis keramik dan tingkat kesulitannya. IMA Keramik juga telah mendapatkan penghargaan Best Prize Keramik di acara InnoCraft 2023 sebagai juara pertama. Desain keramik di IMA Keramik juga tidak kalah istimewa, karena desain batik yang sangat populer di IMA Keramik telah memiliki hak atas kekayaan intelektual sehingga tidak bisa ditiru. Nah, oke. Selamat pagi. IMA Keramik dengan keramik di tempat kami dan keramik di tempat lain itu yang membedakan adalah keramik kami adalah keramik handmade, keramik yang dibuat langsung menggunakan tangan dan sepenuh hati kita harus bikinnya. Sementara kalau keramik-keramik di tempat lain, ada juga di tempat lain yang menggunakan seperti kami handmade, tapi lebih kebanyakan langsung dicetak. Itu perbedaannya, dan kualitas kami bisa selalu jaga kualitas yang terbaik. Workshop di IMA Keramik kami mulai dari keras 75.000 sampai 600.000. IMA Keramik kami punya harapan, kami selain memproduksi kami juga mengedukasi. Harapan kami edukasi IMA Keramik itu bisa menyasar ke segala umur, baik dari anak TK sampai dengan lansia, supaya bisa mengenal bahwa keramik itu adalah sebuah seni yang memang harus kita turunkan dan harus kita sampaikan kepada khalayak rame bahwa keramik dengan keramik seni kita bisa hidup. Tidak hanya memproduksi kerajinan keramik, IMA Keramik juga memproduksi kerajinan batik kayu yang unik. Umumnya batik dibuat di atas kain, tetapi ini dibuat di atas kayu. Jenisnya sangat beragam, mulai dari aneka bentuk hewan seperti kura-kura. Kayu ini memiliki tekstur yang lunak. Nah, saat ini saya sedang mencoba teknik membatik, tapi mencobanya di kayu. Pembuatan kerajinan ini sangat membutuhkan ketelitian dan harus memahami dengan benar bentuk dan jenis kerajinan apa yang akan dibuat nantinya. Baru dicat dengan cat khusus. Sebelumnya, buat pola batik dengan pensil terlebih dahulu, lalu dibatik menggunakan cantik. Mulainya itu tahun 99 Ibu sudah mulai membatik, dan kita belajar membatik bersama-sama untuk membatik di kayu. Jadi sebenarnya di Bogor ini tahap kedua. Dulu pertama kali di Jogja, dan tahun 2023 kita mulai lagi di Bogor, dan antusiasnya mereka masih penasaran seperti apa sih batik kayu, makanya kita lebih mengembangkan batik kayu ini. Pertama kita kita harus terus menggali kebudayaan kita sendiri, melestarikan kebudayaan kita sendiri. Dan kenapa di batik kayu? Karena di Bogor Ibu lihat belum ada batik kayu. Banyakkan mereka batik kain ya. Batik kain itu banyak yang sudah tahu. Batik itu pasti di kain. Jadi kita beralih ke batik kayu agar mereka pada tahu batik itu tidak hanya di kain. Harapannya pertama lebih dikenal pasti ya, pinginnya lebih kenal, terus kita mencoba lagi untuk inovasi baru agar tidak monoton seperti ini batik kayu, hanya ini seperti ini. Kita butuh pembaharuan lah, mungkin ada di mix pakai apa, kita mencoba untuk memperbaruinya seperti itu. Ini dia hasil karya saya, gimana sahabat Infocom, bagus kan? Nah, sahabat Infocom udah pada tahu kan proses keramik dan batik di IMA Keramik. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa datang ke IMA Keramik. Di Jalan Pembangunan nomor 22 Kedung Halang. Demikian informasi dapat saya sampaikan. Saya Salto Bergesani beserta juru kamera dan saya berulang mendapatkan untuk kantor. Salah satu transportasi paling murah, aman, dan terjangkau yaitu kereta api. Berikut liputannya untuk Anda. Halo sahabat Infocom, kali ini saya sedang berada di stasiun Kota Bogor. Kira-kira kita di sini mau ngapain ya? Yuk ikut terus. Stasiun kereta api salah satu pusat transportasi tersibuk di Indonesia. Setiap hari ribuan penumpang datang dan pergi, menjadikannya tempat yang tak pernah sepi dari aktivitas. Dukungan digitalisasi kian menguat, mulai dari pemantauan CCTV 24 jam hingga sistem tiket online yang memangkas antrean.
hanya sebagai tempat transit, stasiun ini juga tapi fasilitas pengunjung seperti area makan. Stasiun ini melayani ratus ribu penumpang setiap hari, mulai dari customer, perjalanan jarak jauh, hingga kereta barang. Semua terkoordinasi dengan sistem yang tertata rapi. Satu, murah dan terjangkau ya. Ya pengalamannya menyenangkan dan bisa melihat pemandangan juga. Ya untuk pelayanan ya ditingkatkan lagi lah. Nah, itulah keseruan kita hari ini. Dengan layanan yang terus ditingkatkan, stasiun kereta api menjadi pilihan transportasi andalan bagi masyarakat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Salsa Belgisani beserta juru kamera R. Said melaporkan untuk Kabar Sekolah. Mencari tempat nongkrong dengan desain bangunan ala-ala vintage, Cafe Rumer cocok untuk dikunjungi. Berikut liputannya untuk Anda. Halo Sobat Infocom, kembali lagi bersama saya Nurul Adha. Kali ini saya lagi pengen ngopi-ngopi santai di Cafe Rumer. Dan buat kalian yang kepo, ada apa aja sih di dalam cafe tersebut? Dan ada menu apa aja sih yang menarik di cafe ini? Yuk ikutin aku terus! Cafe Rumah Kopi Merdeka dengan konsep desain yang semi-indoor, industrial, dan dikombinasi warna coklat. Tempat yang strategis, ada musik yang menyenangkan, serta memiliki koneksi Wi-Fi. Cocok untuk pelajar yang ingin mengerjakan tugas, mengerjakan proyek, atau bahkan sekedar santai dengan teman-teman. Rumah Kopi Merdeka yang pasti juga menyediakan banyak macam menu minuman dan makanan. Salah satunya yang sedang kakak barista buat yaitu minuman es rasa banana coffee. Minuman ini memang memiliki rasa yang enak dan segar. Cocok banget diminum saat cuaca sedang panas. Untuk makanannya ada kentang goreng, rasanya asin dan gurih. Cocok banget buat yang pengen ngemil makanan ringan. Nah Sobat Infocom, makanannya udah dateng nih. Yuk kita cobain satu persatu. Rasa minumnya enak banget, kopinya nggak terlalu strong. Terus juga banananya menurut aku kerasa banget. Pokoknya cocok banget buat diminum saat cuaca sedang panas. Sekarang kita cobain kentang gorengnya yuk. Enak banget kentangnya, enak dan crispy. Aku bakal kasih rating makanan dan minumannya 9,5/10. Menu kopinya ada di caramel ice coffee, terus kalau untuk non coffee itu ada di caramel coklat. Kalau makanan kita biasanya di mix butter, kalau untuk nasi di mentai. Rumer ada 2 cabang di sini tuh dari tahun kemarin kalau nggak salah. Ada cabang baru di Bondes. Harapan aku ini sih semoga selalu rame, selalu baik ke depannya. Nah, Sahabat Infocom, saya sudah selesai nih makannya. Buat yang lagi nyari kopi-kopi santai, kalian bisa langsung aja datang ke Cafe Rumer ya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Nurul Adha, beserta juru kamera Elvira Putri melaporkan untuk Kabar Sekolah. Informasi tadi sekaligus menutup Kabar Sekolah hari ini. Saya Salsa Belgisani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.